materi yang telah dipaparkan juga dapat melalui link yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SH.MH. Mohon izin, Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SH.MH. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja terkait di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dari ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, kami ucapkan selamat datang dalam acara Musrenbang Tematik Kemiskinan tahun 2023. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan penyelenggaraan Musrenbang Tematik Kemiskinan tahun 2023 oleh Sekretaris Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah sekaligus Kepala Bapeda Kota Yogyakarta kepada Bapak Agus Triharyono STMT. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SH.MH. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, dalam hal ini hadir dengan daring. Yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sikda Kota Yogyakarta. Dan yang kami hormati Bapak Direktur Utama BPD DIY, dalam hal ini hadir secara daring, dan Direktur Utama Perumda BPR Bank Jogja juga hadir secara daring. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta hadir secara daring, dan Ketua Basnas Kota Yogyakarta hadir secara daring. Dan yang kami hormati Ketua Forum LPMK Kota Yogyakarta juga hadir secara daring. Ketua Forum LPPM Kota Yogyakarta hadir secara daring, dan Ketua Forum Komunitas Winong Asri hadir secara daring, dan Ketua Pemerti Kalijodi Kota Yogyakarta hadir secara daring,
dan Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM Perdagangan Investasi hadir secara daring, dan Ketua Porsidas Gajah Wong hadir secara daring, dan yang kami hormati Kepala OPD yang hadir secara luring, yang terhormat Bapak Maristion Tonang selaku Kepala Dinsosnaker Trans, Bapak Ibu Kepala Dinas, ada Dinas Kesehatan, ini hadir secara luring ya, secara luring, DP3AP 2KB, DPUPKAP, dan Dindikpora ini hadir secara luring, dan sebagian Kepala OPD hadir secara daring. Dan yang kami hormati juga Mantri Pamong Praja dan Lurah Sekota Yogyakarta, ini yang hadir secara daring, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas ridhonya pada kesempatan ini kita dipertemukan di tempat ini untuk menghadiri acara Musrenbang tematik kemiskinan di tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kita melihat slide yang ada di depan, ini adalah bagaimana penyelenggaraan Musrenbang tematik kemiskinan tahun 2023. Ibu Bapak dan hadirin yang berbahagia, jadi penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu isu strategis pembangunan di Kota Yogyakarta. Jadi dalam dokumen rencana pembangunan daerah atau RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, kita melihat menurunnya kemiskinan masyarakat. Nah, ini menjadi satu di antara 11 sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai. Dan upaya pencapaiannya diantaranya dilakukan oleh beberapa perangkat daerah yang terkait, ini yang dituangkan dalam berbagai program pembangunan. Dan sistem yang telah terbangun tersebut menjadikan bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan ini menjadi bagian yang inheren dari implementasi program kegiatan perangkat daerah yang rutin yang akan dilaksanakan nantinya. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi dalam penyusunan rencana pembangunan ini kita ketahui menggunakan 4 pendekatan, yaitu politis, teknokratis, top down, dan bottom up, serta partisipatoris. Dalam konteks perencanaan jangka menengah, proses penyusunan RPD telah menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut di atas. Dengan penekanan pada proses teknokratis, top down, dan bottom up, tanpa mengesampingkan proses politis dan partisipatoris. Dalam konteks perencanaan tahunan ini, pendekatan-pendekatan tersebut juga dipakai. Salah satu yang penting untuk diketengahkan di sini adalah pendekatan partisipatoris. Pendekatan ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Dan pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan pada bulan Januari, kementerian di bulan Februari, dan untuk kota atau RKPD kota di bulan Maret. Dan harapan dari musyawarah tersebut adalah dapat terakomodasinya aspirasi-aspirasi pembangunan masyarakat. Namun demikian, dalam berbagai isu spesifik, kita masih perlu mewadahi proses partisipatoris ini dalam musrenbang tematik. Ini salah satunya adalah yang kita ikuti pagi ini, yaitu penanggulangan kemiskinan. Musrenbang tematik ini disiapkan sebagai wadah yang sifatnya saling melengkapi dengan musrenbang yang pelaksanaannya berjenjang tadi. Apa yang kurang dari musrenbang kelurahan, apa yang kurang dari musrenbang kementerian dan kota, barangkali adalah sifatnya yang umum atau general. Banyak isu-isu pembangunan yang masuk menjadi pembahasan, sehingga porsi pembahasan pada suatu isu spesifik kurang mendalam. Makanya untuk musrenbang tematik ini merupakan upaya untuk lebih fokus pada suatu tema khusus yang dipilih. Dan pada saat yang sama, musrenbang berjenjang tadi juga masih berfokus pada alokasi APBD. Dan musrenbang tematik di sisi lain menghadirkan lebih beragam audiens dari berbagai stakeholder pembangunan. Harapannya apa? Tidak hanya menampung usulan-usulan pembangunan. Tidak hanya tadi usulan-usulan itu aja, tetapi melainkan juga tawaran-tawaran dari lintas sektor nantinya untuk ikut memecahkan permasalahan pembangunan yang ada.
Dari cara pandang ini, maka musrenbang tematik kemiskinan ini menjadi sesuatu yang urgen untuk diselenggarakan. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan demikian tujuan dari acara pagi hari ini, musrenbang tematik kemiskinan adalah untuk yang pertama, bagaimana terakomodasinya aspirasi berupa usulan pembangunan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghasilkan usulan-usulan pembangunan, termasuk di dalamnya tawaran dari lintas sektor untuk ikut memecahkan permasalahan pembangunan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan untuk pelaksanaan tahun 2024. Ini adalah khusus tawaran kolaborasi lintas sektor untuk ikut memecahkan masalah pembangunan. Jadi kita tidak membatasi untuk pelaksanaan 2024. Bisa jadi ini sesuatu yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini atau tahun 2023 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kita sekarang melihat profil kemiskinan di Kota Yogyakarta. Ini berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2022 tercatat sebesar 6,62% atau setara dengan sejumlah 29.680 jiwa penduduk miskin. Dan tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 7,69% atau turun sebesar 1,07%. Angka tersebut telah memenuhi target untuk tahun 2022 sebesar antara range dari 7,68 sampai dengan 6,32. Sedangkan untuk tahun 2023 berdasarkan RPD Kota Yogyakarta tahun 2023, tahun 2026 ini Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan sebesar 7,57 sampai dengan 6,61. Jika kita lihat realisasi tingkat kemiskinan tahun 2022 ini yaitu 6,62, maka penurunan sampai 6,61 di tahun 2023 sesuai target tersebut bisa optimis kita lalui. Bahkan pemerintah Provinsi DIY berharap Kota Yogyakarta jauh melampaui itu agar dapat berkontribusi menurunkan kemiskinan DIY secara signifikan. Kemarin dalam rapat dengan pemerintah DIY, target kita kami laporkan kepada Bapak PJ Wali Kota, target dari pemerintah DIY untuk menargetkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta di angka 5,82. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk keperluan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, ini pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans telah melakukan verifikasi, melakukan validasi data. Data yang dimaksud adalah DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa disebut tadi dengan DTKS. Jadi data yang digunakan adalah data yang dirilis oleh Kemensos pada bulan Maret tahun 2022. Ini proses verval telah dilakukan Dinsosnakertrans pada tahun 2022 dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 479 tahun 2022 tentang data penduduk dan keluarga sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta tahun 2022. Di antara data DTKS yang menjadi verval tersebut terdapat 49.121 jiwa atau setara dengan 17.451 KK yang memenuhi kriteria atau parameter miskin. Data inilah yang akan menjadi acuan kita bersama dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sekali lagi, terdapat 49.121 jiwa atau 17.451 KK yang memenuhi kriteria atau parameter miskin. Nah, ini menjadi patokan kita. Dan data ini adalah menjadi acuan kita bersama dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Selain itu, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, ini Indonesia menargetkan 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI atau Kemenko PMK, Kota Yogyakarta dipilih menjadi salah satu
lokasi perluasan kabupaten kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Sebagai kontribusi Kota Yogyakarta untuk Indonesia 0% kemiskinan ekstrim tahun 2024 ini, maka Kota Yogyakarta melakukan cleansing data P3KE yang dirilis oleh Kemenko PMK dengan memadankan data tersebut dengan data hasil verbal DTKS yang dilakukan oleh Dinsosnaker Trans. Kemudian apa? Menghasilkan itu seperti yang di slide 13.151 jiwa atau 3.674 KK sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi acuan prioritas kita dalam pengentasan kemiskinan. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kita memiliki sasaran penanggulangan kemiskinan sebanyak 49.121 jiwa atau 17.451 KK. Di dalamnya termasuk sasaran kemiskinan ekstrim sebanyak 13.151 jiwa atau 3.674 KK. Maka berbekal apa ya? Bekal kita pemahaman atas data dan kebutuhan penanggulangan kemiskinan tersebut, acara musrenbang tematik ini perlu didesain seefektif dan seefisien mungkin. Dan waktu yang kita miliki tidak seberapa banyak, namun kami berharap banyak usulan atau tawaran kolaborasi dari lintas sektor yang masuk. Untuk itu, beberapa poin berikut yang perlu menjadi acuan. Seperti yang pertama, setelah penyampaian arahan kebijakan dan materi oleh narasumber, nanti panitia akan share link yang isinya berupa form usulan atau tawaran untuk berkolaborasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Silakan peserta bisa mengisinya. Yang kedua, usulan dan tawaran tersebut nantinya akan di-highlight oleh tim, ditampilkan di layar Zoom dan dibacakan secara ringkas disertai tanggapan. Dan peserta juga dipersilakan untuk mengisi berita acara kesepakatan hasil musrenbang tematik kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 juga melalui link yang akan di-share oleh panitia. Proses selanjutnya Ibu Bapak, setelah musrenbang tematik kemiskinan ini, tim akan mengolah hasil musrenbang untuk bisa diterjemahkan secara lebih konkret dan berdasarkan data sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, jadi acara ini dilaksanakan secara luring dan daring yang dihadiri oleh Bapak Penjabat Wali Kota dan serta Kepala OPD dan anggota TKPKD Kota Yogyakarta dan tim penangkis Kemantren dan tim penangkis Kelurahan. Sehubungan segala sesuatunya telah siap, dimohon Bapak Penjabat Wali Kota berkenan menyampaikan arahan kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2024 terhadap penanggulangan kemiskinan pada acara musrenbang tematik kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda Kota Yogyakarta, Bapak Agus Triharyono STMT yang telah menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian arahan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2024 oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta kepada Bapak Sumadi SHMH dengan hormat kami. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Asisten 1 dan Asisten 2, Sedda Kota Yogyakarta yang kebetulan hadir secara luring pada siang hari ini, serta teman-teman Kepala OPD yang hadir secara langsung atau secara luring pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir secara daring. Saya tidak sebutkan satu persatu, ada dari BPD, Perusahaan Umum Daerah, BPS, Basnas, dari LPMK, tim pengentasan kemiskinan dari Kementerian maupun dari Kelurahan, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
di siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka untuk melaksanakan musrenban tematik kemiskinan 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, saya apresiasi di pemerintah Kota Yogyakarta banyak kreativitas yang dilakukan dalam rangka bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Kemarin kita sudah melakukan dialog kinerja, terus kemudian kita melakukan pelatihan inovasi, diharapkan teman-teman di OPD bisa melakukan inovasi, dan kemudian kita melakukan kemarin ada musrenbang tematik anak yang itu mengakomodir semua kepentingan anak yang di Kota Jakarta, dan hari ini kita melaksanakan musrenbang tematik penanggulangan kemiskinan. Jadi kita fokus pada aspek kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting yang akan disampaikan di dalam musrenbang tematik penanggulangan kemiskinan ini. Yang pertama adalah adanya kebijakan strategis nasional yang perlu kita akomodir dan kita implementasikan. Yakni yang kedua, kita sendiri pemerintah kota memiliki 2 dokumen perencanaan yang saling melengkapi dalam konteks penanggulangan kemiskinan, yaitu RPD, Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026, dan RPKD atau Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2023-2026. Lalu yang ketiga adalah kebijakan strategis nasional maupun kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta yang memberikan arah atau guidance apa yang harus dilakukan pemerintah kota melalui berbagai OPD, serta apa yang bisa diperankan oleh stakeholder lainnya yang harapannya bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam sinergitas dengan kita di pemerintah Kota Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kemiskinan masih menjadi isu yang penting di Indonesia. Ada 2 kebijakan strategis nasional yang menjadi fokus bersama saat ini, yakni adanya reformasi birokrasi tematik dan pengentasan kemiskinan, dan yang kedua adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan menjadi salah satu tema utama di reformasi birokrasi tematik yang dikembangkan oleh, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bapeda Mas Agus, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai permulaan, fokus pelaksanaan RB tematik adalah pada penanggulangan kemiskinannya, berdasarkan SK Menpan nomor 88/2022 tentang proyek percontohan pelaksanaan birokrasi di daerah istimewa Yogyakarta itu bersama daerah-daerah lain, ada Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi Jawa Timur, dijadikan proyek percontohan. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan kita di pemerintah Kota Yogyakarta dan teman kita di Kabupaten Kulon Progo menjadi percontohan untuk penanggulangan kemiskinan tematik ini. Kemudian untuk itu pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah punya komitmen dalam menjalankan amanah proyek reformasi birokrasi kemiskinan ini dengan telah menerbitkan keputusan Wali Kota nomor 396 tahun 2022 kemarin, yakni tentang penetapan rencana aksi reformasi birokrasi tematik pengentasan ini sebagai komitmen pemerintah Kota Yogyakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus dalam beberapa hal. Dalam menjalankan amanah ini perlu memperhatikan tahapan yang sudah dilakukan maupun hal-hal yang masih perlu dioptimalkan agar ke depannya sebuah dokumen yang dapat menjadi pedoman itu, rencana penanggulangan kemiskinan itu bisa kita capai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya kebijakan strategis nasional yang kedua adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada pelayanan sosial. Dengan dikeluarkannya, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, maka penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Republik Indonesia ditargetkan 2024. Ini yang secara serius dan menjadi sebuah keputusan tingkat nasional yang kita di pemerintah Kota Yogyakarta harus mendukung ini secara optimal.
yakni dengan melalui keterpaduan dan sinergitas program serta kerjasama antara kementerian, lembaga maupun kita yang ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun tidak bisa sendiri, tetapi harus dengan melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat kita. Tidak hanya OPD terkait dari dinas sosial, dari pendidikan, dari kesehatan, dan sebagainya, tidak. Tetapi semua kita harus melaksanakannya dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta. Selanjutnya melalui keputusan Menko Bidang Pendidikan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten kota yang mempunyai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan tahun 2022-2024, Kota Yogyakarta itu termasuk dari 302 kabupaten kota yang ditetapkan menjadi perluasan kabupaten prioritas percepatan penghapusan ekstrim tahun 2022-2024. Jadi kita punya tugas yang cukup berat, tetapi kita harus optimis untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian terdapat 3 pilar untuk mewujudkan Indonesia Zero Kemiskinan Ekstrim. Yang pertama pilarnya adalah adanya komitmen pemerintah, di mana program dan kegiatan yang mendukung tertuang dalam rencana kerja pemerintah. Alhamdulillah kita di pemerintah kota juga sudah menyiapkan itu. Kemudian yang kedua adalah terdapatnya keterpaduan program, anggaran, dan sasaran. Dalam hal ini terdapat 5 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya alokasi layanan dasar dan pemberdayaan untuk mendukung program nasional. Yang kedua adalah dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan. Yang ketiga adanya inovasi program yang bersifat komplementer atau melengkapi dari skema intervensi nasional. Ini harus selalu kita lakukan, inovasi, kreativitas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan. Yang keempat, terdapat penguatan kapasitas kelembagaan dan terjalinnya koordinasi antar sektor terkait. Jadi ini persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh kita, pemerintah saja, tetapi semua stakeholder harus terlibat, harus terkait. Dan yang kelima adalah penguatan kemitraan Pemda dengan sektor non-pemerintah, sebagaimana yang keempat tadi. Bapak Ibu sekalian, adanya kemampuan dan evaluasi yang mensyaratkan adanya indikator capaian, tersedianya mekanisme pemantauan secara berkala, dan diselenggarakannya evaluasi secara berkala. Ini perlu dilakukan. Kemudian pemerintah kota juga dalam rangka perencanaan menyertakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, ya ini ada 2 kebijakan. Ada 2 dokumen, yaitu dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2023 oleh pemerintah kota, kita sudah ada. Terus kemudian dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah RPKD tahun 2023-2026. Di mana ada visi misinya jelas, menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berbasis lingkungan. Yang kemudian visi tersebut diturunkan di dalam 11 misi, ya, yang satu diantaranya ya ini misi yang ketiga, ya ini mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa. Gitu. Jadi jelas ada visi kita dan kemudian misi yang ketiga itu mendukung, yang kata kuncinya adalah daya saing, di mana diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis yang salah satunya adalah menurunkan kemiskinan masyarakat. Jadi kelihatan di sana. Terus kemudian pencapaian sasaran ini juga dilakukan melalui beberapa proses bisnis, baik yang bersifat manajerial maupun substantif pokok dan penunjang, yang secara lengkap akan kita tayangkan slide sebagai berikut. Ini adalah prioritas program penanggulangan kemiskinan yang sudah diidentifikasi di dalam RPKD. Terdapat 6 bidang prioritas, yaitu konsumsi, pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan,
kemudian yang kedua adalah bidang konsumsi pengeluaran terdiri dari 2 prioritas, yaitu peningkatan perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Kemudian bidang ketenagakerjaan terdiri dari 2 prioritas, meningkatkan akses pekerjaan, dan yang kedua adalah meningkatkan kapabilitas wirausaha. Selanjutnya adalah bidang pendidikan, mencakup 2 prioritas, yaitu meningkatkan akses dan layanan pendidikan masyarakat miskin, dan yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian bidang yang keempat, yakni bidang kesehatan, terdiri dari 3 program-program, menurunkan prevalensi penyakit yang berhubungan dengan kondisi masyarakat miskin, kemudian meningkatkan derajat kesehatan yang terkait dengan perbaikan kondisi masyarakat miskin, dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan. Kemudian bidang infrastruktur dasar yang memiliki 2 prioritas program, yakni 1, perbaikan hunian bagi masyarakat miskin, yang kedua adalah perbaikan PSU lingkungan kawasan kumuh perkotaan, dan yang ketiga meningkatkan ketahanan pangan melalui prioritas untuk meningkatkan pola pangan harapan masyarakat miskin. Dari 6 bidang tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan terlihat cukup kompleks, bersifat multidimensi. Pertanyaannya adalah bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan, dan kami sangat berharap peran semua stakeholder sangat penting, harus dilibatkan, termasuk adalah berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi saya tidak menganggap kemiskinan ini hanya satu bidang saja, satu OPD saja, tetapi semua harus dilibatkan. Perlibatan 5 stakeholder gandeng gendong yang terdiri dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri, korporasi atau swasta, kampus, perguruan tinggi, kampung, komunitas sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ini. Khususnya penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini hanya tinggal 1 waktu ke depan, tetapi kita harus yakin, kita harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan dari pemerintah kota yang sudah dan harus terus kita lakukan, yakni yang pertama adalah pemerintah Kota Yogyakarta melalui OPD bersinergi untuk menurunkan kemiskinan dengan berdasarkan pada proses bisnis yang telah dirancang. Meliputi berbagai aspek sasaran daerah, yakni 1, adanya perlindungan sosial, diantaranya melalui perbaikan data penerima manfaat, peningkatan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dan perbaikan SIM pemberdayaan serta sistem MONEF yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang kemudian yang kedua adalah jaminan pendidikan yang tentu saja dikomandoi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan akses dan layanan pendidikan masyarakat miskin serta meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah melalui Dinas Kesehatan yang mengawalnya, yakni jaminan kesehatan yang diantaranya melalui menurunkan prevalensi penyakit yang berhubungan dengan kondisi masyarakat miskin, meningkatkan derajat kesehatan yang terdiri dan terkait dengan perbaikan kondisi masyarakat miskin, meningkat kesehatan. Dan yang keempat adalah infrastruktur pemukiman, yang ini di leading sectori oleh DPU PKP dengan cara perbaikan hunian bagi masyarakat miskin serta perbaikan prasarana dan sarana utilitas umum lingkungan kawasan kumuh perkotaan. Jadi ini memang beberapa hal, tetapi saya sekali lagi menyampaikan bahwa ini tidak harus diselesaikan oleh OPD yang tadi. Selanjutnya adalah ada peningkatan pendapatan, ada dari Dinas BPA Kepikode, DPU KM, Dinas Kelautan, DPA P2KB, Dinas Pariwisata, dan 14 kementerian. Semua kementerian terlibat, terus kemudian ketahanan pangan pun ikut, termasuk teman-teman juga yang ada di kementerian, semua terlibat, penguatan data informasi, melakukan survei KSJPS dan SIM pemberdayaan, Diskominfo Sandi, Disnakertrans, dan 14 kementerian. Semua harus terlibat di dalam
bagaimana kita menurunkan kemiskinan di masyarakat kita. Dari begitu banyaknya intervensi yang sudah dilakukan, jadi pemerintah kota mengentaskan kemiskinan dirasa masih belum dapat secara optimal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Salah satunya karena dibatasi regulasi. Sebagai contoh adalah sumber dana APBD, intervensi hanya dapat menyasar warga dengan KTP Kota Yogyakarta saja. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta namun tidak memiliki KTP Jogja? Padahal survei yang dilakukan oleh teman-teman BPS itu bukan berdasarkan KTP saja, namun berdasarkan domisili atau tempat tinggal. Dan tentu saja ini perlu intervensi dari pihak lain selain pemerintah kota. Dengan kata lain, kita perlu melibatkan stakeholder lain. Beberapa kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemkot antara lain adalah satu dengan bekerja sama dengan koperasi atau swasta yang diwujudkan dengan perbaikan RTLH, pemberian beasiswa, pelatihan UMKM, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kerjasama dengan kampus atau perguruan tinggi melalui penelitian, pengabdian masyarakat, magang, MBKM, KKN, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Harapannya di dalam forum Musrembang tematik kemiskinan ini bisa menjadi titik temu antara berbagai stakeholder yang ada di pemerintah Kota Jogja. Di samping kita bisa melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, kita juga bisa mencarikan solusi. Mari kita kembangkan pemikiran kita eksplor apa yang ada di pikiran kita untuk bagaimana kita bisa memecahkan persoalan apa yang bisa kita lakukan di dalam forum ini. Kami sangat berharap semua stakeholder bisa mampu berperan untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi bersama, yakni kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian sedikit yang perlu kami sampaikan di dalam musrenban tematik kemiskinan ini. Sekali lagi kami memberi harapan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa memecahkan persoalan yang tidak hanya di pemerintah kota tetapi ini adalah persoalan nasional kita yang kita bisa memberikan kontribusi untuk penurunan kemiskinan di tingkat daerah istimewa Yogyakarta maupun nasional. Saya kira demikian sedikit yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Wali Kota Yogyakarta Bapak Sumadi SHMH yang telah menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya memasuki acara sesi penyampaian masukan dan juga usulan untuk para peserta Musrenbang tematik kemiskinan Kota Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui kanal Zoom maupun Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Yudhistira untuk berkenan menyampaikan masukan dan usulan yang akan ditampung melalui link yang nantinya akan ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, yakni di link s.id/penangkis kota YK. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui kanal Zoom untuk dapat menyampaikan usulan dan juga masukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya untuk sesi penyampaian masukan usulan dan juga pertanyaan akan dipandu oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Kota Yogyakarta kepada Bapak Agus Salim SEMA. Kami persilakan. Mohon izin Pak Wali Kota, mohon izin Pak Agus. Sebelum kita masuki yang tadi, kita bacakan usulan sambil menunggu. Ini ada beberapa pertanyaan, barangkali mohon bisa ditanggapi begitu. Di Zoom chat ini ada 3 pertanyaan, boleh nggak Pak Wali, Pak Agus? Ini saya bacakan. Yang
telah dipaparkan peran masing-masing OPD dalam pengentasan kemiskinan. Apakah pihak lain bisa juga mengambil peran sebagaimana yang OPD jalankan? Misalkan upaya meningkatkan kapabilitas wirausaha tadi yang disebutkan, dan pendampingan usaha kelompok. OPD yang melakukan adalah DPK UKM, Dinsos Nakertrans, CP3AP 2KB, Dinas Pariwisata, dan 14 kementerian. Apakah pihak lain juga bisa ambil peran yang sama gitu? Ini sambil saya bacakan dulu tiga-tiganya, barangkali nanti sambil ada kesempatan untuk menanggapi. Kemudian yang kedua, sasaran penanggulangan kemiskinan baik yang ekstrim maupun yang tidak ekstrim sebagaimana data yang disebutkan untuk tempat tinggalnya tersebar di seluruh wilayah. Apakah ada wilayah-wilayah yang jumlah sasaran kemiskinannya jauh lebih banyak dibanding wilayah lainnya? Lalu apakah ada wilayah yang menjadi prioritas khusus? Kemudian yang ketiga, berdasarkan peran perguruan tinggi dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dijelaskan, bagaimana cara konkret atau prosedur yang dapat dilakukan untuk dapat turut berperan dalam penanggulangan kemiskinan? Ini tiga, ya, ada tiga peran, barangkali dari Pak Agus, dari Bapak Ibu, dari kepala OPD yang lainnya. Dipersilakan. Pak Trisni. Pak Natri, monggo. Ini Pak Natri. Pak Tian nanti dibantu menjawab. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi apa Mas ini ya? Coba bisa ditampilkan di situ, bisa nggak? Telah dipaparkan peran masing-masing OPD dalam pengentasan kemiskinan. Apakah pihak lain bisa juga mengambil peran sebagaimana yang OPD jalankan? Misalkan upaya meningkatkan kapabilitas wirausaha dan pendampingan usaha kelompok. OPD yang melakukan adalah DPK UKM, Dinsos Nakertan, DP3AP 2KB, Dinas Pariwisata, dan 14 kementerian. Apakah pihak lain juga bisa ambil peran yang sama kan gitu ya? Saya kira gini Bapak, tentu pihak lain ini bisa ambil peran. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa dalam skema gandeng gendong tadi ada 5 pentahelikan tadi. Prinsip yang kita pakai adalah apa? Kolaborasi dan prinsip sinergi itu. Kolaborasi dan sinergi. Dan pihak-pihak lain selain OPD yang memiliki tanggung jawab tersebut bisa turut berpartisipasi. Bahkan sangat diharapkan untuk berpartisipasi. Sekali lagi, bahkan sangat diharapkan untuk berpartisipasi. Namun, sekali lagi, namun agar lebih efektif ini Bapak Ibu, partisipasi ini bisa dilakukan secara kolaboratif atau bersinergi dengan OPD terkait. Nah, nanti silakan bisa menghubungi OPD tersebut atau berkonsultasi dengan Sekretariat TKPK, dalam hal ini adalah Bapeda, untuk posnya nanti ada di bidang BPM. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua apa ini? Ini coba sasaran bagian organisasi ya, dari sini bagian organisasi. Sasaran penanggulangan kemiskinan baik yang ekstrim maupun yang tidak ekstrim sebagaimana data yang disebut, tentu tempat tinggalnya tersebar di seluruh wilayah. Apakah ada wilayah-wilayah yang jumlah sasaran kemiskinannya jauh lebih banyak dibanding wilayah lain? Lalu apakah ada wilayah yang menjadi prioritas itu ya? Oke. Jadi kalau kami sampaikan di sini memprioritaskan wilayah tertentu ya, memprioritaskan wilayah tertentu itu merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif untuk pengentasan kemiskinan. Namun ini jangan dipahami bahwa hanya wilayah tersebutlah yang akan diintervensi. Nah, jadi wilayah lain ini tetap diintervensi. Terutama kalau kita lihat kondisi di Kota Yogyakarta dengan luas yang kurang dari 32,8 km persegi ini, penduduknya menyebar relatif merata. Dan prioritas wilayah bisa kita lakukan sampai batas tertentu. Ini misalkan di beberapa kementerian atau kelurahan, tanpa mengabaikan kementerian atau kelurahan lain ini. Di samping itu, prioritas wilayah ini juga bisa kita lakukan dengan basis kewilayahan yang berbeda. Nah, misalkan wilayah selatan Kota Yogyakarta atau area-area pinggir sungai,
terlepas dari basis wilayah yang akan diintervensi, penentuan prioritas tersebut tidak lepas dari analisis potensi dan masalah masing-masing sasaran. Kita melihat apa yang ada nggak data ya. Jadi benar sekali bahwa data sasaran tersebut di seluruh wilayah ada kementerian kelurahan, terdapat kementerian yang sasarannya lebih banyak dibanding kementerian lain. Ada nggak tabel itu bisa dilihat dari Mbak Raras, audien nantinya yang Mbak Raras mungkin bisa ditayangkan yang data Excel. waktu kemarin sosialisasi itu. Demikian juga kelurahan, sekali lagi ya, terdapat kementerian yang sasarannya lebih banyak dibanding kementerian lain. Nah, demikian juga kelurahan. Kelurahan ya, ini satu dengan yang lainnya berbeda jumlah sasarannya. Salah satu contoh Kementerian Wirobrajan, ada Mergangsan, ada Umbul Harjo memiliki jumlah sasaran relatif lebih banyak dibanding kementerian lainnya. Oke. Demikian halnya terkait kemiskinan ekstrim, Kementerian Wirobrajan dan Mergangsan juga memiliki jumlah sasaran yang relatif lebih banyak. Oke, di sini. Jadi hal yang penting untuk digarisbawahi terkait sasaran kemiskinan ekstrim di tingkat kelurahan, di mana beberapa kelurahan yang disebutkan ini nanti perlu menjadi prioritas khusus karena jumlah sasaran relatif lebih banyak ya. Lihat di seperti yang ada di slide itu, seperti Pakuncen, ada Keparaan, ada mana itu Tegal Panggung, ada Wirogunan, ada Gedong Kiwo, ada Pringgo Kusuman dan Brontokusuman. Jadi kelurahan-kelurahan yang disebut tersebut memiliki jumlah sasaran lebih dari 500 jiwa di masing-masing kelurahan. Jadi prioritas yang dimaksud tentu saja bukan berarti mengabaikan wilayah lainnya seperti yang kami sampaikan di depan. Melainkan perhatian khusus bahwa di wilayah tersebut terdapat kantong-kantong penduduk ekstrim. Dan penyelesaian masalahnya tentu nantinya tergantung dari potensi dan masalah dari masing-masing rumah tangga sasaran. Oke. Saya kira itu nanti mungkin Pak Tion atau Pak Kadir bisa nambahin. Terus yang lainnya, tadi ada 3 pertanyaan ya Pak. Yang kedua apa? Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga dari UGM Firdaus Rahmadina Kansa. Berdasarkan peran perguruan tinggi dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dijelaskan, bagaimana cara konkret atau prosedur yang dapat dilakukan untuk dapat turun berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi pada Mas Firdaus Rahmadina Kansa ini laki-laki ya, Firdaus Rahmadina Kansa ini bahwa perguruan tinggi itu bisa berperan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka jika ingin berperan, silahkan teman-teman dari perguruan tinggi bisa mendiskusikan dengan kawan-kawan di pemerintah kota, terutama di Bapeda, terutama di bidang Litbang Indal dan bidang PPM ini. Nanti akan kita arahkan sesuai dengan skema yang akan ditawarkan. Jadi pelibatan mahasiswa juga sangat dimungkinkan. Jadi kemarin waktu ada acara sosialisasi tentang penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan juga kita sampaikan bahwa pendampingan tim penangis kementerian telah melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program magang MBKM. Dalam hal ini sangat didorong bagaimana program magang MBKM yang berdurasi langsung 1 tahun atau 2 semester, pelibatan mahasiswa melalui program lainnya, baik magang reguler maupun KKN yang tetap dibuka. Saya kira itu. Pak Tion ada nambahin? Terima kasih. Barangkali dari Pak Tion ada dari Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak Agus, Pak Asisten. Menanggapi ataupun menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Heni, bagian organisasi ini. Mbak Heni berarti kabat ini Pak Agus. Mbak Heni, hanya foto profilnya nggak nampak di sini. Apa yang disampaikan Pak Agus tadi berbicara masalah sasaran kemiskinan tadi bersumber dari DTKS, hasil verifikasi validasi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang kemudian kita ukur dengan parameter sehingga di situ keluarannya adalah KMS, kartu menuju sejahtera. Nah, berangkat dari itulah
penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang bersumber dari APBD, kita lakukan intervensi. Antara lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, dan juga dinas-dinas lain yang orientasinya sasarannya adalah penanggulangan kemiskinan. Di samping itu juga berbicara penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi beban dari APBD Kota semata, tapi juga ada dukungan dari APBN. Dalam hal ini apa yang kami lakukan di sini adalah dari Kementerian Sosial yang tentunya program kemiskinan ataupun penanggulangan kemiskinan ini juga berangkat atau berdasarkan atas data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sehingga berbicara ke penanggulangan kemiskinan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, Kepala Bapeda, bahwa tidak hanya bersumber ataupun berdasarkan dari APBD Kota semata, tapi juga ada dukungan dari APBN bahkan juga APBD provinsi. Sehingga harapan kita bahwa apa yang menjadi tugas kewajiban kita, pemerintahan ini mampu berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu Pak Agus, tambahan kami. Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Adri, ada tambahan? Terima kasih Pak Agus. Ya sudah banyak Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan itu adalah melalui pendekatan yang lebih inklusif gitu ya. Prakteknya kemudian melalui pentahelik yang selama ini kita kenal dan diimplementasikan dalam program gandeng gendong. Jadi ini harus terus-menerus dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, satu sisi Gini rasio kita kan relatif tinggi ya, relatif tinggi. Nah, salah satu metode untuk mengurangi Gini rasio adalah dengan pendekatan inklusi tadi. Sekali lagi kami mohon kita untuk terus gandeng gendong itu harus semangatnya jangan berhenti, tapi harus kita implementasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian juga pada aspek melalui sektor pariwisata. Pariwisata punya kampung wisata. Ini juga salah satu pendekatan yang harapannya bisa lebih inklusif gitu ya, lebih banyak melibatkan berbagai sektor yang ada di masyarakat. Kalau tidak keliru sudah ada berapa, 30-an atau berapa kampung wisata. Ya mari kita kembangkan bersama-sama dengan intervensi yang terukur dan kemudian itu berdampak pada penanggulangan kemiskinan atau pengurangan kemiskinan. Dari sektor budaya kita juga punya kelurahan budaya atau kelurahan rintisan budaya. Itu saya kira juga bisa bagian upaya kita untuk melalui sektor budaya untuk menanggulangi kemiskinan. Kemudian baru-baru ini juga Dinas Koperasi UKM dengan menetapkan sentra industri. Ini juga pendekatan yang agak tanda petiknya kewilayahan yang kemudian itu bisa melibatkan banyak pihak gitu ya. Tentu harus dikembangkan ini kawasan industri, tidak hanya sekedar ditetapkan, tapi kemudian bagaimana kawasan industri itu bisa menjadi generate terhadap pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah. Kemudian tentu yang tidak bisa kita lupakan ya melalui sektor pendidikan kesehatan. Jadi masyarakat miskin sudah tidak pusing lagi dengan urusan biaya pendidikan maupun biaya kesehatan, tetap harus kita alokasikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tapi juga yang penting di sektor pendidikan itu adalah memberikan bekal ketika
mereka sudah selesai untuk siap bersaing dengan siapapun gitu ya. Dinas sudah agak lama, berapa tahun yang lalu, ketika Dinas Tenaga Kerja itu mengadakan bursa kerja, itu lowongannya 5.000 kalau nggak keliru. Itu kalau masuk semua sudah penganggurannya itu sudah tinggal 0%. Tapi ternyata kadang-kadang masyarakat kita ini yang pilih-pilih gitu ya, yang kemudian tidak, wah ya tanda petik ini rekoso sedidik itu belum tentu bersedia. Ini saya kira juga penting ini bagi kita untuk kemudian salah satunya melalui pendidikan, ya ketika selesai sekolah itu ya harus benar-benar bersaing, siap bersaing gitu ya, dibanding kita menghalangi orang lain tidak sekolah di Jogja. Kalau saya lebih cenderung kita itu siap bertanding dengan siapapun gitu ya. Siap bertanding dengan siapapun. Karena mobilisasi orang itu hak, tidak boleh dihambat. Kemudian yang penting juga dari aspek infrastruktur tadi sudah. Tapi kita juga harus mulai, misalnya ya mungkin ini kerjasama dengan kabupaten yang lain, karena kalau dari sisi tanah kita sudah sangat sulit mendapatkan tanah yang bisa kita gunakan untuk hunian bagi warga miskin atau penduduk yang kesulitan untuk mendapatkan hunian yang layak. Tapi mesti yang sifatnya tadi perbaikan permukiman harus kita lakukan, karena akses mereka misalnya terhadap air bersih terbatas, atau terhadap infrastruktur yang lainnya juga terbatas, termasuk transportasi gitu ya. Orang cenderung menggunakan transportasi yang mudah, yang dekat dengan tempat bekerja, tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja. Ini harus kita persiapkan. Jadi bagaimana membangun sistem transportasi, meskipun ya saingannya itu kendaraan gitu ya. Kendaraan roda 2 itu udah luar biasa. Di beberapa negara maju itu transportasi umum yang relatif berkembang, masyarakat berlomba-lomba untuk menggunakan transportasi umum dibanding transportasi yang sifatnya pribadi. Saya kira itu Pak Agus tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi sepertinya di link Zoom itu ada 2, mungkin bisa dipindahkan juga ke share screen-nya. Mungkin saya bacakan ya Pak. Sambil ini peserta monggo silahkan untuk mengisi link yang usulan gitu. Nanti coba kita bacakan juga di sini. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu Din Pertaru ini, sebelum berbicara pengurangan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, apakah data angka kemiskinan yang masuk dalam KSJPS memang betul angka yang benar-benar penduduk miskin atau masih ada penduduk mampu yang minta untuk dimiskinkan? Terima kasih. Kemudian yang terakhir, melanjutkan pertanyaan Bapak Firdausi dari UGM, bagaimana implementasi seluruh kegiatan yang didanai pemerintah kota ketika melaksanakan hibah? Apakah sudah diimplementasikan bersama perguruan tinggi pemenang atau belum? Kalau sudah, berapa persen bisa menanggulangi permasalahan tersebut? Terima kasih. Wahyu Setioratri UST. Ini kita cukupkan ini nanti ya pertanyaannya, supaya kita nanti ke usulan gitu ya Pak. Mohon izin. Monggo Pak. Matur nuwun. Untuk menjawab pertanyaan dari Dispertaru ini, jadi angka kemiskinan BPS ini kan didapat dari hasil survei. Dan gitu ya, sepakat ya Pak Tian ya, didapat dari hasil survei, di mana yang diambil adalah sampel sebagian dari seluruh populasi, dan hasilnya menunjukkan perkiraan jumlah penduduk miskin. Sekali lagi, hasilnya menunjukkan perkiraan jumlah penduduk miskin. Tapi karena hanya sampling, BPS tidak memiliki data siapa saja penduduk miskin tersebut. Dan solusinya adalah sasaran penanggulangan kemiskinan diambil dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data ini bukan data penduduk miskin, namun data penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan
menengah, dan rendah. Nah, sebagian merupakan penduduk miskin. Oleh karenanya itu DTKS ini perlu diverifikasi, perlu divalidasi di lapangan untuk lebih mengkerucutkan atau melakukan shortlist prioritas sasaran. Nah, meski demikian jumlah sasaran masih terlalu banyak, untuk itu lebih fokus lagi dan ini ada beberapa alternatif ya. Ini mungkin yang pertama menggunakan sasaran kemiskinan ekstrim sebagai prioritas, itu yang pertama. Ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding estimasi kemiskinan BPS tadi, kalau nggak keliru sekitar 13.000 sekian jiwa sasaran kemiskinan ekstrim dibanding dengan data BPS tadi adalah 29.680 jiwa atau sekitar 30%-nya saja. Itu yang pertama itu. Yang kedua, DTKS yang telah terverval itu berjumlah tadi sekitar 49.000 sekian jiwa ya. Data dilengkapi dengan parameter yang menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi masing-masing individu dan rumah tangga. Nah, ini makanya parameter ini menjadi apa ya? Menjadi data yang bisa dianalisis untuk bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki. Makanya semakin banyak permasalahan yang dihadapi ini, maka intervensi yang akan dilakukan terhadap sasaran tersebut menyesuaikan dengan masalah dan potensi masing-masing. Jadi langkah ini untuk memastikan bagaimana tepat sasaran intervensi sekaligus secara tidak langsung juga akan terjadi short list atau daftar pendek yang bisa dijadikan prioritas sasaran intervensi. Oke. Terus yang tadi untuk pertanyaan dari Bapak Firdausi dari UGM, bagaimana implementasi seluruh kegiatan yang didanai pemerintah kota ketika melaksanakan hibah? Apakah sudah diimplementasikan bersama perguruan tinggi pemenang atau belum? Kalau sudah, berapa persen bisa menanggulangi permasalahan tersebut? Jadi sepertinya hibah yang dimaksud ini adalah hibah penelitian dari Jarlit, Bapak, di jaringan penelitian yang ada di pemerintah kota Yogyakarta ini. Jadi hibah Jarlit sendiri ini memiliki fokus yang beragam. Salah satunya terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi prinsip dari hibah Jarlit adalah kolaborasi. Sekali lagi, prinsip dari hibah Jarlit adalah kolaborasi. Artinya apa? Artinya hibah yang kita keluarkan mungkin tidak mengcover semua proyek yang dikerjakan oleh perguruan tinggi mitra. Lalu dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pola kerja kita ini adalah dengan menghubungkan hasil atau rekomendasi dari hasil penelitian tersebut kepada stakeholder terkait. Nah, pada gilirannya nantinya stakeholder terkait perlu mengadaptasi rekomendasi tersebut berdasarkan pada kondisi lokal dan area intervensinya. Saya kira itu yang bisa kami jawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agus. Saya akan memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Agus, Kepala Bapeda, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dispetaru, bahwa angka-angka kemiskinan yang masuk dalam KSCPS, jadi keluarga sasaran jaminan dan perlindungan sosial, itu apakah betul-betul itu data itu sudah benar-benar miskin atau orang mampu yang dimiskinkan? Jadi pertanyaan kan begitu. Sehingga perlu kami tegaskan di sini bahwa pola verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2022 terhadap data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2022 dari Kementerian Sosial itu memang kita di dalam implementasinya menggunakan alat bantu aplikasi yang dibuat, disusun oleh rekan kita dari Dinas Kominfo. Kenapa kita menggunakan sebuah aplikasi? Satu, tujuannya adalah untuk akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban terhadap verifikasi, validasi terhadap DTKS itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika dilakukan interview, ya, polanya kan interview door to door dari jumlah DTKS yang terverifikasi itu dilakukan pertanyaan-pertanyaan di dalam aplikasi itu ditandatangani oleh para pihak.
Dalam hal ini para pihak itu adalah dari pihak responden dan pihak yang menanyakan. Dan itu ada foto bersama. Fotonya itu juga foto kondisi rumah, bagaimana parameter-parameter yang ada. Sehingga harapan kita bahwa pola verifikasi validasi DTKS itu benar-benar mendekati valid. Saya mengatakan mendekati valid karena di sini juga faktor human error, kemudian proses error juga menjadi hal yang patut kita perhatikan. Tapi ketika itu kita bandingkan, kita komparasikan dengan pola pendataan KSJPS bagaimana tahun-tahun yang lalu, ini merupakan menurut kami ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terhadap ya data warga miskin yang memang perlu ada intervensi dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan dari pemerintah pusat. Ya, saya kira ini suatu hal yang memang perlu kita tegaskan. Dan sekali lagi, bahwa Verval DKS ini adalah dasarnya adalah warga miskin yang ber-KTP kota dan berdomisili di kota. Ya, ber-KTP kota dan berdomisili di kota Jogja. Kan juga ada KTP-nya kota Jogja, tapi domisilinya di luar kota Yogyakarta. Sehingga ini lebih valid, lebih presisi, sehingga ketika kita pemerintah kota Yogyakarta melakukan intervensi, khususnya terhadap program-program penanggulangan kemiskinan, ini mampu membumi, mampu valid, dan itu bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga tepat jumlah. Saya kira itu tambahan kami, Pak Agus. Waktu saya kembalikan. Matur nuwun. Ya, itu ada pertanyaan lagi yang akan ditanggapi ini yang nomor 6 tadi dari Mak Wiro Brajan. Mohon program kotaku ataupun penataan lingkungan wilayah pinggir sungai Winongo yang masuk wilayah Kementerian Wiro Brajan dapat ditingkatkan anggarannya baik melalui APBD ataupun dana dari DIY maupun kementerian, mengingat di wilayah Wiro Brajan masih banyak kantong-kantong kemiskinan di wilayah pinggir sungai. Belum lagi bicara wilayah pinggir sungai Widuri yang notabene juga merupakan titik-titik kemiskinan dan merupakan garis perbatasan kota Yogya dengan wilayah Bantul sisi barat. Usul penataan dapat juga dengan pembangunan rusunawa. Matur nuwun. Dari Pak Sarwanto ini Pak MPP ya. Jadi saya kira saya menjawabnya secara umum aja Bapak. Jadi pemerintah kota dengan kotaku dan teman-teman dari Dirjen Cipta Karya ini sudah melangkah pada pemberian percepatan dorongan untuk pemenuhan atau ritmis kriteria atau pengusulan DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu. Ini sudah kita lakukan. Jadi pemerintah kota ini menyusun dan menyepakati dokumen perencanaan sudah kita lakukan juga, bagaimana membuat master plan, membuat site plan, lokasi prioritas permukiman kumuh. Nah, ini yang kita lakukan kan salah satunya di Wiro Brajan juga. Dan juga ada memahami dan memenuhi dokumen ini. Kalau bahasanya kalau di PUPKP itu RC ya, readiness kriteria. Dan DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu atau DAK integrasi tahun 2024. Jadi kita ini melakukan extension ya atau melakukan optimalisasi dengan loan program kotaku ini nanti hingga Juni 2023. Dan ini kita juga menyusun master plan tadi, site plan, serta memorandum program kolaborasi di kawasan prioritas kumuh yang ditetapkan untuk ditangani secara tuntas ini. Dan kondisi sekarang di kumuh kita ini dari awal kan 114,72 hektar, sekarang kan tinggal sekitar 89 hektar. Dan sisa permukiman kumuh tersebut rata-rata di kawasan bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong. Dan nantinya pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah merencanakan perencanaan dan penanganan kawasan prioritas, yaitu di kawasan Sungai Winongo dengan dibagi menjadi beberapa segmentasi penanganan. Untuk segmen bener ada Krica, ada Mantri Jeron, ada Pringgo Kusuman, sampai dengan saat ini sudah tersusun dokumen perencanaannya. Saya kira ngeten Pak Sarwanto. Cekap ya Pak ya. Mohon izin Pak Asisten, Pak Agus, dan juga Bapak Ibu yang hadir sekalian, kita lanjut ke bagian usulan. Apakah bisa ditayangkan teman-teman yang usulan sudah ada berapa gitu, kita akan pantau. Mohon maaf ini karena mungkin sistemnya
baru gitu ya, maksudnya kita lihat berapa usulan yang masuk gitu ya, sehingga nanti kita bisa apa namanya, kalau pantauan tadi kami kalau tidak salah memang masih sedikit itu, sehingga nanti mungkin kita masih tetap membuka usulan barangkali ya dalam sampai jam berapa gitu, walaupun ini sudah berakhir gitu ya Pak ya. Nah, nanti kita akhiri acara ini tapi kita masih buka kesempatan gitu. Coba yang usulan bisa ditampilkan Mbak. Jadi mohon izin nanti setelah untuk mengakhiri acara nanti mohon izin untuk atau apa ada tanda tangan berita acara begitu ya, untuk sebagai bukti otentik bahwa ini memang apa kita selenggarakan dan usulan-usulan ini memang ketika kita laksanakan musrenbang ini. Oke, ini sementara 2 ya Mbak? 2 ya. Oke, ini baru 2, memang ini dari Pak Nunun Yulaikho dari DPK Kota Yogyakarta dan Pak Saranto tadi kita ikutkan di usulan gitu ya, bahwa memang tadi itu inline dengan data yang disampaikan Pak Agus bahwa Wiro Brajan itu juga kalau dilihat dari sasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu juga memang lumayan banyak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian baik yang hadir di ruangan dan di Zoom itu memang tadi kita sudah share link gitu untuk mengisi ini, sehingga masih lanjut monggo nanti kalau bisa apa kalau apa ada usulan gitu untuk mengisi, termasuk tadi tawaran kolaborasi kan gitu ya, tawaran kolaborasi dari berbagai stakeholder untuk juga bisa mengisi ini gitu. Nah sehingga nanti kita bisa olah lebih lanjut setelah musrenbang ini. Nah untuk selanjutnya Mbak Dian membawa berita acara ya. Ya, untuk berita acara ini juga mohon teman-teman yang di Zoom itu bisa di-share link untuk penandatanganan berita acara masing-masing peserta, dan yang di ruangan ini mungkin dari Mbak Dian, gimana mengaturnya Mbak? Oke, silahkan Pak Agus. Oke, Pak Asisten, kami persilakan. Masih ada Mbak Dian? Ya Mbak, Pak Kepala Dinsos, Pak Budi, Pak Kepala Dinas Pendidikan. Nyon sewu Pak Budi, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Budi, nyon sewu tadi. Nggih, nggih. Ini juga kita ngaturi mohon izin Pak Budi untuk tanda tangan digital berita acara. Ini Mbak Dian ada lagi? Cukup ya? Oke, untuk yang selanjutnya nanti bisa kita bagikan link ya untuk mengisi lewat link tanda tangan digital. Kemudian sebelum saya kembalikan ke MC, ini teman-teman kita buka link untuk usulan hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami aturi sekali lagi untuk bisa mengisi link form usulan maupun tawaran untuk kolaborasi hari ini jam kerja gitu, gitu. Ya, terima kasih, waktu kami kembalikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim SEMA yang telah memandu jalannya penyampaian diskusi dan juga masukan serta usulan pada siang hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten, Kepala Bapeda, Kepala Dinsosnaker Trans, dan juga Kepala Dindik Pora yang telah memberikan tanggapan pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara pada siang hari ini, maka berakhir pula acara musrenbang tematik kemiskinan tahun 2023. Akhirnya kami yang menghantarkan acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.